Tuhan satu-satunya kami sembah, yang kami kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu privilege yang pada malam hari ini kita bisa sama-sama bertemu di dalam kesempatan yang terbaik ini. Tadi kesaksian demi kesaksian sudah kita alami dan dengarkan, pun juga di tengah-tengah kehidupan setiap kita percaya Tuhan begitu baik untuk menyertai setiap kita semua. Amin. Tema pada malam hari ini, saya udah lama nggak ketemu dengan kawan-kawan maupun juga dengan teman-teman yang ada di sini. Sungguh ini memang satu hal yang kita perlu selalu merenungkan baik. Sewaktu-waktu berjalan begitu cepat. Katakan sekolah di Dongha, Xiao sampai sekarang itu, I don't know, itu sudah 30-40 tahun, more than one generation is over, sudah melewati semuanya ini. So what? Apalagi? Nah, untuk itu tema pada malam hari ini, sharing yang ingin saya sampaikan seperti tadi yang Pak Enki, Pak Dali yang sempat katakan, yaitu mengenai berlatih. Berlatih ini satu hal yang tidak asing di tengah-tengah hidup kita semua. Karena apa? Di medsos yang kita ada seperti tadi kesaksian soal kesehatan. Kalau kita bicara anak muda, tua, bahkan perempuan, laki-laki, semuanya dengan info yang ada itu berpacu dengan apa? Bagaimana memelihara tubuh kita dengan baik. Amin. Untuk itu tidak terlepas apa? Kita berlatih. Nah, maka itu coba kita simak baik-baik. Di dalam Alkitab 2 kali disebutkan soal berlatih. Satu yang nanti kita akan bahas, satu lain kali juga nanti mungkin ada kesempatan dalam Ibrani yang mengatakan kita perlu berlatih. Supaya apa? Kita jangan minum susu, tapi kita perlu apa? Makanan yang keras. Solid food, yes, you are right. Nah, inilah hal-hal supaya apa? Dikatakan di situ di dalam pengarang dari Ibrani itu supaya kita bisa apa? Membedakan yang baik dan yang jahat. Tepatnya di dalam Alkitab bukan soal baik dan jahat, tetapi what is right and what is wrong. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita melatihkan semuanya ini. Nah, coba kita simak baik-baik apa yang terkandung dalam arti melatih pada umumnya. Melatih, tidak heran itu pasti berhubungan dengan apa? Cara hidup kita yang terus-menerus. Tiap hari latihan. Saya dengar dengan kelompok yang tadi dari Pak Kusno dengan CS ini, wow, luar biasa. Semarang ini memiliki kekompakan yang betul luar biasa. Saya tidak temukan di Jakarta kayak begitu. Tiap hari bertemu, terus olahraga, sukacita, nyanyi, makan. That is good, that is fine. Nah, inilah cara-cara bagaimana kita melatih how we spend our time bersama-sama untuk hal-hal yang berguna, yang baik. Makanya di sini berlatih atau melatih itu selalu berhubungan apa? Terus menerus, terus kemudian kita menekuninya, kita dengan semua sukacita, dan yang terpenting di dalam Alkitab dikatakan kita bertumbuh. Oleh karena melatih diri inilah kita bisa bertumbuh dalam apa? Dalam iman, dalam kita punya pemahaman, dalam kita punya pengenalan akan Tuhan kita dan seterusnya. Nah, terkait dari ayat itu, ternyata bukan hanya berlatih aja atau melatih, tetapi ada kata-kata menguasai. Nah, menguasai ini terpadu dengan berlatihnya ini membikin apa? Kita ini makin tahu, kita ini makin apa? Makin mahir, makin mengenal. Nah, bukankah kita dengan medsos, info yang ada ini soal obat-obatan, soal suplemen, soal apa? Kita makin tahu bagaimana menjaga diri kita yang terbaik. Untuk apa gunanya, untuk minum ini, minum itu, jaga makan dan sebagainya. Nah, inilah menguasai diri kita untuk supaya kita
melewati hidup kita, jenjang hidup kita. Setelah apa? Semuanya ini yang kita udah rasakan, kebaikan Tuhan atas kita. Kita ini oleh karena kebaikan Tuhan Kristus memberkati hidup kita. Nah, di Alkitab mengatakan kita perlu berlatih, melatih, dan menguasai diri kita. Nah, dari situ mulailah kita memikirkan, kalau gitu, apakah yang diartikan menguasai ini ada kata-kata tubuh? Apakah tubuh jasmani yang dipikirkan oleh kita banyak orang ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam pemahaman kita orang percaya ini, selain tubuh jasmani yang kita jaga dengan baik ini, Alkitab sungguh untuk kita merenungkan, mensimak apa yang diartikannya itu bukan sekedar hanya jasmani saja, tetapi melebihi daripada itu. Nah, itu yang nanti kita akan bahas. Tetapi yang terpenting sekarang kalau bicara soal berlatih, menguasai diri, yang penting ini arahnya kemana? Nah, coba kita kembali kepada apa firman Tuhan. Karena begini, Bapak Ibu sekalian, mengenal Tuhan tidak ada jalan yang lebih baik lagi sewaktu kita betul-betul merenungkan firman-Nya itu. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini, inilah perlu kita latihan untuk kita terus merenungkan, bukan sekedar hanya mendengarkan, bukan hanya sekedar untuk mengikut-ikuti, bukan begitu. Makanya artinya di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Kita ini perlu apa? Menyangkal diri. Kita perlu memikul salib kita. Bukan salibnya Kristus, tapi salib diri kita. Artinya kita perlu merendahkan hati seperti apa yang Pak MP sering katakan. Kita perlu saling satu dengan yang lain, dengan hubungan yang baik, merendahkan hati untuk melayani, nah inilah latihan-latihan yang perlu kita renungkan. Dan lebih daripada itu, memahami firman yang sesungguhnya yang berhubungan dengan apa yang diartikan di sini. Nah, coba kita melihat arah kita ini sekarang kemana? Kalau sudah kita mengecap kebaikan Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan supaya kita bertumbuh, dalam apa? Kasih karunia. Kita ini sekarang hidup ini kasih karunia. Tadi disaksikan oleh Pak Bambang. Kita tidak tahu what is going to be tomorrow. Tomorrow we really don't know what is going to happen. Nah, ini semua hidup kita ini di dalam tangannya. Itu adalah kasih karunia. Dan di situ dikatakan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini ayat ditulis oleh Petrus, rasul yang terbaik yang ada. Dan ini ayat adalah ayat yang terakhir dari 2 surat Petrus. Biasanya ayat yang terakhir itu maknanya sungguh luar biasa. Inti dari apa yang ingin disampaikan. Seperti apa? Misalkan contohnya kita hidup sehari-hari, apalagi ini banyak cukong-cukong di sini. Tentunya apa? Misalkan surat warisan. Ini adalah detik-detik terakhir yang diserahkan, yang diberikan. Nah, maknailah ini dengan baik. Bertumbuh, mengenal, kita tahu arahnya kita kemana. Untuk kita bertumbuh, melewatkan waktu kita selanjutnya untuk mengantisipasikan yang terbaik waktu Tuhan untuk jenjang waktu kita selanjutnya di dalam hidup ini. Lebih daripada itu, Kolose 3 juga mengatakan waktu kita mengenakan manusia yang baru itu terus menerus perbarui dan memperoleh pengetahuan yang benar. Ini ayat demi ayat kalau kita mau beberkan masih banyak lagi. Tidak lain artinya bahwa Tuhan tuh menginginkan supaya kita tuh lebih mengenal Dia, lebih mengetahui sebenarnya siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dulu saya berpikir gini, sewaktu sudah mengenal Tuhan Yesus, puji Tuhan, oke, tiap hari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Apakah begitu cukup? Lebih daripada Tuhan itu, Tuhan inginkan kita tuh betul-betul meraih di tengah-tengah hatinya Tuhan. Bukan soal kita yang mengenal Tuhan, tetapi di baliknya itu, apakah sesungguhnya dengan jenjang waktu kita berjalan ini Tuhan mengenal kita atau tidak? That is the point. Ini lebih krusial.
Dulu kalau kita ngomong, wah sebut nama Tuhan Yesus udah beres. Tetapi sesungguhnya bukan demikian. Tuhan betul-betul mengingat kita seperti tadi yang dikatakan bertumbuh, mengenal Dia lebih dan lebih, terus dan terus untuk mengenalnya lebih intim, lebih menjadi satu. Nah ini hal-hal yang nanti perlu kita coba ketahui kita bersama. Maka itu terkutip dari itulah. Coba kita perhatikan satu ayat yang penting. 1 Korintus mengatakan gini, melatih tubuhku. Tubuh ini dalam bahasa aslinya adalah soma. Soma can be physical, can be spiritual. Ini dua hal yang perlu kita pahami. Ini karena Alkitab spektrumnya lebih luas. Bukan sekedar hanya jasmania yang dilihat. Lebih daripada itu. Bahkan rohania itu yang lebih penting daripada jasmania itu. Nah, maka itu kita mengatakan menguasai seluruhnya, seluruh keberadaan apa? Tubuh kita ini. English word-nya mengatakan disiplin, submission, ya, yang sering kita katakan keep under, bahkan subdue. Subdue itu apa? Menundukkan. Seolah-olah kita ini sebagai apa? Sebagai hambanya, sebagai apa? Budaknya bahkan. Nah, dalam hal apa? Dalam hal bukan fisik tubuh kita yang dimaksud. Nanti kita akan lihat. Tetapi ada tubuh rohani kita yang Tuhan sudah siapkan untuk kita betul-betul memiliki mindset yang benar, pengenalan yang benar, seperti tadi ayat yang sudah direnungkan itu. Nah, dari situlah supaya kita tahu, supaya setelah memberitakan Injil, janganlah aku sendiri ditolak. Wow, ini satu ayat perlu kita maknai, renungkan baik-baik. Sekali berPaulus, seorang rasul yang terbesar yang dikatakan demikian, bukunya, tulisannya begitu banyak yang pewahyuan dari Tuhan diungkapkan di dalam perjanjian baru itu pun menulis ayat ini yang mengatakan apa? Kan saya sudah mengabarkan Injil. Banyak orang seolah-olah menitik beratkan soal ini. That is fine, ini adalah hal yang baik. Tetapi lebih daripada itu, nah seperti ayat yang dikatakan ini, jangan aku sendiri ditolak. Why? Apa maksudnya ini semua? Nah, coba kita renungkan baik-baik. Dari ayat ini kita melihat yang menentukannya ini apa ini? Pemahaman apa? Bagi saya, ayat ini yang penting adalah masalah tubuhku. Karena tubuhku inilah bagaimana saya mengendalikannya, bagaimana saya menguasainya, bagaimana saya bisa apa? Melatihnya dengan baik, dengan benar, dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan itu. Nah, untuk itu, mari coba kita melihat bahwa kalau kita bicara tadi bilang soal tubuh itu bukan tubuh jasmania semata-mata yang dimaksud dalam Alkitab. Kenapa? Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, begitu besar rahmat Tuhan. Kita ini dilahirkan kembali oleh karena apa? Karena rahmat yang besar itu oleh karena apa? Kebangkitan Yesus Kristus itu. Wow, kita sering mengatakan begini, Tuhan Yesus bangkit, that is good, that is fine. Tetapi tahukah kebangkitan itu kalau lebih precise, lebih persisnya, maknanya itu tidak lain. Melalui kebangkitannya itu kita dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali dari apa? Firman Tuhan mengatakan dihidupkan kembali dari, ada yang tahu? Yohanes 3 mengatakan dari air dan roh. Air itu menandakan firman Tuhan yang terus-menerus kita diberkati, terus-menerus kita merenungkan, dan dari roh inilah, nah inilah dimensi jasmania yang mati dulunya karena dosa, karena sekarang dihidupkan kembali oleh firman dan rohnya itu, kita memperoleh apa? Roh itu menandakan apa? Kekekalan. Bukan jasmania ini yang sementara. Inilah hadiah yang terbesar di dalam Tuhan, di dalam iman kita. Oleh karena apa? Dengan inilah kita memperoleh kekekalan oleh roh yang Tuhan ada di dalam kita, yang merubah kita. Dulu orang dosa yang adalah tubuh jasmania,
Tetapi sekarang oleh karena kebangkitannya kita memperoleh anugerah, percaya kepada Dia, kita dilahirkan kembali dari roh, yang akhirnya kitalah yang sering disebut menjadi apa? Manusia-manusia rohani. Puji Tuhan. Nah, inilah makna dari itu, supaya kita tahu di Alkitab yang maksudkan dengan tubuh itu tubuh bukan sekedar jasmania, tetapi lebih daripada itu, yaitu masalah rohania. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas sekali, yaitu apa? Rombaklah Allah ini, baik ini, rombaklah baik Allah ini, 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saya tidak tahu apakah pernah di antara kita ini untuk menyimak dengan ayat ini. Artinya apa? Sewaktu Tuhan Yesus mengatakan ini, tercenganglah semua pekerja-pekerja di dalam bait Allah itu. Ini bagaimana kok bisa dikatakan gitu? Bait Allah ini dibangun berapa tahun? 46 tahun lamanya. Kok bisa bilang 3 hari aku akan mendirikannya kembali? Nah, ayat selanjutnya inilah yang dimaksud apa yang kita kenal, yaitu yang dimaksud adalah tubuhnya Tuhan Yesus sendiri. Inilah tujuan dari Tuhan yang sungguh sangat mulia. Dengan kebangkitannya Dia dalam 3 hari, Dia akan mendirikan tubuhnya sendiri. Nah, itulah menjadi bagian kita ada di dalam tubuhnya Dia ini, yang Dia adalah kepala. Kita semua menjadi anggota-anggota tubuhnya itu, masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Dia. Wow, inilah karya Tuhan 3 hari setelah Dia menyelesaikan di atas kayu salib kebangkitannya ini. Kita sungguh sudah dianugerahkan, yaitu kekekalan bersama dengan Dia, karena kita sudah bagian dari tubuhnya Dia itu. Nah, inilah hal yang perlu kita simak sedikit untuk kita ketahui. Nah, Dia telah diberikan sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat demi ayat sudah jelas bahwa Dialah kepala di dalam arti rohani, yang Dia inilah tubuh yang sudah dibangun, karena dikatakan kalau 3 hari sejak kebangkitannya, sekarang ini sudah 2000 tahun kira-kiranya lamanya. Puji Tuhan. Maka itu kitalah merupakan bagiannya ini yang sangat penting untuk yang dikatakan tadi itu. Ini pemahaman, ini pengenalan, ini pengertian yang perlu kita petik, yang perlu kita pahami sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Dan bagi orang pun juga yang belum mengenal Tuhan, supaya kita tahu Tuhan itu begitu baik, sudah menyediakan semuanya, Dia sudah memberikan semuanya yang terbaik di dalam kekekalannya itu, supaya kita memperoleh bagian di dalam Dianya ini. Wow, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Maka itu Efesus mengatakan demikian, rahasia ini besar sekali. Karena apa? Yang dimaksudnya adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Hubungan Kristus dengan jemaatnya ini adalah hubungan yang kayak gimana? Nah, ayat yang sebelumnya ini mengatakan bagaikan laki-laki bersatu dengan istrinya. Kalau kita tahu dengan tadi ekspresi yang begitu baik, hubungan suami istri yang menjadi satu, sesungguhnya di dalam Kristus kita pun memiliki relasi hubungan suami istri dengan Kristus yang sudah menjadi satu daging dan kekal selama-lamanya, yang tidak bisa terpisahkan. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu punya hasrat keinginan yang terdalam. Maka itu dikatakan rahasia ini besar, supaya kita kenal, supaya kita mengetahui, supaya kita sadari begitu besar Tuhan sudah membangun hubungan kita ini bagaikan suami istri juga dengan Tuhan. Bukan saja secara jasmania suami istri menjadi satu daging, tetapi dengan Tuhan pun relasi kita ini sudah menjadi satu di dalam kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena kita ini adalah anggota tubuhnya. Wow. Dengan renungan ini, dengan bagian ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak satu konklusi yang penting sekali. Seperti apa perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 22. Dia mengatakan gini,
Ini adalah perumpamaan yang Tuhan berikan. Sesungguhnya banyak perumpamaan itu mengandung banyak hal-hal yang rahasia yang perlu kita renungkan dengan baik supaya kita mengenal, mengerti. Tadi itu sudah dikatakan arahan kita adalah kita selalu bertumbuh mengenal Dia lebih dan lebih, bukan sekedar hanya mengenal nama-nama begitu saja. Jangan-jangan kita seolah-olah mengenal Dia, tetapi yang Tuhan inginkan dan Dia betul-betul mengenal kita karena kita bertumbuh dalam pengenalan kepada Dia. Nah, inilah yang dimaksud Bapak Ibu sekalian. Perumpamaannya mengatakan gini. Saya yakin banyak orang yang tahu. Ini pun juga sedikit latar belakang mengadakan perjamuan perkawinan. Ini seumpama perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, perjamuan perkawinannya ini mengundang teman-temannya, komunitasnya sendiri yang akhirnya ditolak. Yang dimaksud siapa nih Bapak Ibu sekalian? Kalau Tuhan Yesus sampai dianiaya, sampai ditolak dan bahkan dikatakan membunuhnya, tidak lain adalah orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Tidak lain yang diartikan adalah orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, karena itulah akhirnya amarahnya begitu besar, bapaknya itu membakar kotanya sampai habis dan mengirim tentara yang besar. Itu semua menandakan apa? Kejadian tahun 70. Ini sedikit flashback mengenai history yang akhirnya Yerusalem runtuh, roboh, disamaratakan, dibakar habis semua. Nah, sejak saat itu dikatakan perjamuannya itu dilangsungkan menerus. Dengan mengundang dengan orang-orang yang di jalan-jalan. Nah, orang-orang yang di jalan-jalan ini tentunya bukan kelompok mereka, bukan komunitas mereka, yaitu ini menandakan. Nah, inilah perumpamaan yang banyak mengandung arti-arti yang perlu kita mengenal, mengerti yang lebih baik. Tidak lain orang-orang jalanan yang bukan berhubungan dengan bangsanya, komunitasnya Tuhan Yesus sendiri. Tidak lain adalah siapa? Kita-kita ini, Bapak Ibu. Amin. Kita-kita ini yang tidak ada hubungannya dengan orang Yahudi. Kita ini orang Asia, ini orang Yahudi lah gimana. Nah, inilah orang-orang yang di luar Yahudi yang akhirnya pun diundang, yang akhirnya pun diselamatkan, yang akhirnya pun juga diajak di dalam perjamuan perkawinannya ini. Nah, apa yang terjadi di dalam kejadian ini? Supaya semuanya penuh, baik yang jahat, baik yang baik. Kita orang-orang yang percaya ini tadi banyak disaksikan, itu bukan orang yang baik-baik, bukan. Saya pun akui sendiri pun juga banyak mengalami masalah, mengalami segala hal yang sungguh untuk kita renungkan dengan baik. Nah, dari situlah kita melatih diri, dari situlah kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan di mana. Nah, sama dengan ini juga. Nah, akhirnya dalam perjamuan kawin ini dengan penuh sesak ini diadakan karena sekarang Injil sudah di mana-mana, sudah menjelajah di seluruh bumi. Nah, inilah apa yang terus berlangsung, terus terjadi itu. Perhatikan apa yang perumpamaan ini yang disimpulkan oleh Tuhan, yaitu ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu. Nah, inilah teguran yang sangat keras oleh sang raja itu. Terus dikatakan, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Apa yang terjadi? Sewaktu hal itu ditanyakan itu, orang itu dijawab dengan diam saja. Di dalam benak pikiran yang setiap kita, nah inilah cara bagaimana kita merenungkan ayat demi ayat. Bagi saya, dua interpretasi tentang apa yang terjadi dengan orang itu dengan bersikap diam saja. Diam saja means a lot, ya. Tapi paling tidak ada dua hal yang penting. Yang pertama, orang itu benar-benar memang tidak menyadari, tidak tahu kalau ini dalam perjamuan seperti malam hari ini, perjamuan makan bersama, tidak tahu. Terus gimana apa yang terjadi? Tidak berpakaian pesta, ya datangnya, ya kalau bahasa kerennya
berpakaian lancai-lancai saja, ya kan? Akhirnya menyolok dan diketahui oleh sang raja itu ditegur. Bagaimana kamu mau bisa masuk tanpa berpakaian pesta ini? Seyogyanya untuk dengan kebaikan yang sudah mengundang, kita tahu bagaimana baiknya, tentunya kita akan memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang sesuai dengan konteks, memahami, mengenal arti dari panggilan itu, dari perjamuan itu, dari undangan itu. Itulah seyogyanya kita bagaimana berpakaian. Nah, interpretasi yang kedua bagi orang yang diam saja tidak lain gini. Ini bagi saya pengertiannya. Oh, itu perjamuan. Oh iya, lihat undangannya, misalkan udah tahu. Tetapi apa betul? Apa memang kayak begini? Apa ini sudah waktunya? Apa ini betul-betul terjadi demikian? Bagi saya mah, udah bocaplah istilahnya, kira-kira begitu. Ignorance, dianggap remeh, disepelekan. Nah, inilah hal orang itu tahu, tetapi punya pandangan sendiri, tidak menuruti apa yang sang mengundangnya itu punya maksud. Tetapi dengan itulah akhirnya tidak menyematkan dengan pakaian pesta itu. Kesibukan tiap hari, Bapak Ibu sekalian, bagi kita, waktu berjalan dengan waktu terus-menerus. Seperti tadi kesaksian pun juga sudah disampaikan. Biarlah kita selalu menyadari bahwa segalanya ini hanya anugerah Tuhan. Waktu akan tiba, kita tidak tahu. Tetapi biarlah kita selalu berjaga-jaga dengan baik, bersikap dengan baik. Untuk apa? Untuk selaras dengan apa yang Tuhan inginkannya itu. Nah, apa akibatnya kalau sekarang dalam ini ayat selanjutnya mengatakan, sampailah, ikatlah ke dalam kegelapan. Wow, inilah hal yang berakibat fatal. Sungguh tidak diinginkan untuk apa yang terjadi dalam hal ini. Biarlah sikap untuk pemahaman ini kita tangkap dengan baik di tengah-tengah hati pikiran kita, bahwa Tuhan itu sudah begitu baik, sudah bersatu, sudah dalam perjamuan perkawinan, hubungan kita dengan Dia ini sudah begitu intim, mesra, sudah dengan intimasi yang terdalam. Nah, inilah perlu kita sikapi untuk kita kenal siapa Dia ini yang begitu baik, yang sudah melakukan di tengah-tengah setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Untuk itulah makanya ayat terakhir dari perumpamaan ini mengatakan demikian. Sebab itu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Konklusi ini penting bagi setiap kita semua. Makanya kita perlu berlatih untuk mengenal lebih dan lebih. Ini diperlukan. Ini sungguh-sungguh adalah hal yang baik untuk menguasainya, untuk kita bertekun, untuk kita bertumbuh, untuk kita makin tahu, makin mengenal. Nah, inilah yang dimaksud Paulus, supaya kita ini benar-benar berjaga-jaga. Kalau mengabarkan Injil ini baik untuk kita lakukan kepada siapa? Kepada orang lain. Tetapi di samping itu kita perlu memperlengkapi diri kita sendiri juga. Amin. Itulah perlengkapan yang kita perlukan untuk bertumbuh, baik untuk mengabarkan kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri yang kita perlu tetap pertumbuhkan dengan baik. Semuanya itu mengakhiri semuanya ini, Bapak Ibu, supaya kita kembali seperti ayat yang tadi dikatakan, supaya kita memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi jangan sampai kita sendiri yang tertolong. Arti dari seluruh Alkitab, firman Tuhan, biarlah kita simak dengan baik-baik, biarlah kita menekuni di dalam firman ini, biarlah kita bertumbuh, biarlah kita seperti tadi yang dikatakan, kita fokus untuk mengenal Dia lebih, fokus untuk benar-benar bertumbuh di dalam iman kita dengan baik. Tidak cukup dengan kita hanya sekedar kebaikan dengan ketemu, tetapi diri kita sendiri yang terdalam ini yang perlu kita sikapi dengan baik, yang perlu kita pertumbuhkan dengan baik, supaya at the end Paulus mengatakan bagaikan orang petinju
bukan meninju dengan apa? Dengan udara kosong. Tetapi semua saya memiliki tujuan yang pasti, tujuan yang baik, tujuan yang aku ingin lebih mengenal dengan Dia. Puji Tuhan, kita ini sudah usia tidak sedikit, at least, ya kan? Biarlah kita memperlengkapi hidup kita ini yang terbaik. Selain dari bisnis yang kita olah, tetapi biarlah waktu yang kita spend, kita lebih dekat, lebih intimate, lebih menjadi satu hubungan dengan Tuhan ini, yang kita lebih mengenal Dia, lebih mengenal Dia. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan kepada anak muda yang kaya itu, juallah semuanya itu, baru ikut aku. Apakah ini diartikan bahwa orang yang kaya ini harus jual habis-habisan, menjadi miskin baru terus berhak mengikuti Tuhan? Tidak demikian. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita renungkan supaya kita pahami secara di dalam rohaniah, arti yang lebih dalamnya itu apa yang diartikan. Tidak lain Tuhan Yesus melanjutkan apa? Bahwa di mana hartamu, disitulah hatimu berada. Tuhan inginkan kita jangan memiliki dua hati. Tuhan tidak menginginkan kita ini berat untuk memikirkan hal ini dan menyingkirkan atau menduakan Dia atau secondarykan dengan kepentingan dari Tuhan. Tuhan ingin, He is the only one. He is the most everything at the first place yang perlu kita betul-betul mengenal dan kita meraih dengan kebaikannya Dia ini dari hari lepas hari. Saya yakin percaya firman Tuhan tidak pernah bohong, dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, yang lainnya segalanya akan ditambahkan kepada kita semua. Amin. Supaya kita menjadi businessman yang betul-betul mantap, yang betul-betul bersyukur, berterima kasih. Kita senantiasa di dalam suasana kebaikan Tuhan ini, dengan penuh kebaikannya kita merasakan bersyukur, dan itu obat yang baik. Dan itu apa? Menjaga kita ini apa? Istilah kerennya awet muda, Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena kita selalu bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Biarlah kita senantiasa melatih diri. Jangan sampai kehilangan momentum yang terbaik sewaktu kita memberitakan, tetapi kita melupakan bagaimana arahan Tuhan yang terdalam, yang terbaiknya, sehingga kita ditolak. Biarlah kita saja bertumbuh di dalam kebaikannya Dia. Kita sungguh kuat di dalam Dia untuk meraih kebaikan semuanya ini. Renungkan baik-baik. Mari kita naikkan semua pujian ini bersama-sama untuk kita akhiri pertemuan kali ini. Di tempat yang
kebaikan-Mu untuk kita mengenal, mengerti, dan lebih dan lebih. Kami bersyukur, terima kasih oleh kasih karunia-Mu ini mempertumbuhkan setiap dari kami semua, Tuhan. Di dalam Engkau inilah Tuhan kami sungguh bertemu. Di dalam firman-Mu inilah kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh kesehatan, kami memperoleh berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap anak-Mu ini semua. Kami syukuri, terima kasih Tuhan. Berkatilah Kota Semarang, berkatilah semua rekan-rekan yang ada di sini, teman-teman maupun businessman maupun dengan para pengusaha yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh kasih karunia-Mu memenuhi setiap kami semua. Sewaktu kami pulang dari tempat ini, sungguh kami bersyukur memperoleh kekuatan dari pimpinan, penyertaan, dan berkat-Mu ini. Di dalam nama satu-satunya yang kami sembah, yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.